gunakan untuk bekerja, dibersihkan dari debu-debu atau serpihan-serpihan bekas bekerja. Terus kemudian mungkin kalau yang belakang kejauhan bisa maju sampai sini. Yang kedua ini, meja kedua. Jadi pertama sebelum kita bekerja, pastikan kita menggunakan jas lab dengan baik. Kemudian pakai sarung tangan. Jadi setelah menggunakan sarung tangan, kita bersihkan meja yang akan kita gunakan. Disemprot dengan alkohol. Nah, biasanya kalau kita bekerja dengan di lab mikrobiologi, usahakan jangan di depan AC atau AC-nya dimatikan supaya tidak ada sirkulasi udara atau aliran angin yang lewat. Setelah itu, setelah disemprot alkohol, dibersihkan, dilap menggunakan tisu searah. Jadi bukan gini-gini, jadi searah pun. Contohnya ini tadi, gini ya. Ini kan sudah selesai depannya seperti ini. Kalau mau mengulang, ini dibuang dulu, baru disemprot lagi. Nah, setelah disemprot, baru peralatan yang kalian gunakan diletakkan atau dimasukkan. Silakan teman-teman. Oke, jika semuanya cawan Petrinya mana kok nggak ada? Cawan Petri. Cawan Petri. Pemantiknya mana? Coba itu mas. Pemantik api. Tunggu sebentar, Mbak. Jadi setelah dimasukkan semuanya di meja, kalau kita bekerjanya di meja luar seperti ini, setelah dibersihkan, ditata, sudah bisa bekerja. Tapi kalau kita menggunakan LAF, jadi LAF itu tempat bekerja secara steril, ya. Jadi laminar air flow, jadi sirkulasi di dalamnya itu sudah diatur sedemikian hingga supaya tidak terjadi kontaminasi. Nah, LAF itu bisa disterilkan lagi dengan UV. Jadi setelah meja LAF-nya dibersihkan dengan alkohol, peralatannya dimasukkan, kita bisa menyalakan UV. Jadi sterilisasi menggunakan UV selama 20-30 menit. Nah, ketika di UV kita harus keluar meninggalkan ruangan ya, supaya tidak terpapar sinar UV. Jadi sterilisasinya double. Sterilisasi meja, alat dan bahan yang sudah steril, kemudian disterilkan lagi menggunakan UV. Tapi kalau menggunakan meja seperti ini, cukup mejanya saja yang disterilkan. Setelah itu, setelah disterilkan semua, kan kita harus pegang-pegang alat ya. Kita sterilkan lagi tangan kita. Seharusnya pakai sarung tangan ya. Jadi nanti kalau bekerja pun harus pakai sarung tangan.
Kalau tidak menggunakan sarung tangan, semua peralatan, jam, gelang, cincin wajib dilepas. Itu ya, karena kan kalau cincin, jam itu pasti juga membawa sumber kontaminasi. Masuk, kena AC. Udah kok, udah naik kok, udah basah. Tunjuk apa? Ini habis kena air kan? Ini loh. Enggak, ininya yang masalah. Ketika bekerja di lab mikrobiologi, posisi kita api, kemudian baru tangan kita bekerja di depannya api. Ya, dengan asumsi udara yang berasal dari kita harus melewati panas dulu sebelum bertemu dengan pekerjaan kita. Begitu juga dengan pekerjaan kita, kalau kita mau menanam bakteri, itu akan melewati api dulu supaya tidak mengkontaminasi kita. Jadi saling tidak terjadi kontaminasi antara kita dan yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, untuk pertama saya ajarkan cara menuang media. Nah, menuang media ini kan kita tahu media ada dua jenis, padat dan cair. Nah, untuk menuang media padat itu biasanya kita menuangnya dari Erlenmeyer. Nah, jadi Erlenmeyer ini nanti akan berisi media. Jadi ini saya contohkan, Erlenmeyer-nya sudah ada isi medianya ya. Ini asumsinya adalah media. Nah, kondisinya ini steril. Kemudian posisikan peralatan sesuai dengan senyaman kalian. Jadi kalau mau menuang, Bu saya biasanya bekerjanya pakai tangan kanan. Jadi kalau enakan menuang kanan, yang tempat menuangnya di kiri. Kalau Bu saya kidal, oh ya udah terserah. Jadi mau model seperti ini juga boleh. Ya, gitu. Nah, untuk menuang media padat pertama, biasanya kalau masih pemula butuh teman. Ya, butuh teman, Mbak silakan kesini. Jadi nanti saya peragakan langsung dengan teman ya, langsung dengan teman. Sebelah sini. Nanti tugas dia adalah untuk memegang tutup atau menutup apapun yang setelah saya buka. Nah, untuk pertama ini juga posisinya harus steril ya, tangannya harus disterilkan dengan alkohol terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh keluar dari meja kerja, harus di meja kerja dan di depannya juga ada bunsen, seperti itu. Nah, pertama kita sterilkanlah dulu penutup dari Erlenmeyer ini. Pegang Mbak, di dekat api, nggak boleh kemana-mana ya, enggak. Nah, ini posisinya kan pasti ada penutupnya ya, ada aluminium foil, ada plastik wrap. Nah, itu dilepas terlebih dahulu. Kalau sudah dilepas, silahkan diflambir. Cara pegangnya 3 di bawah, ujung telunjuk dan jempol. Kalau sudah diflambir, dibuka. Nah, maaf ya, terlupakan. Sebenarnya untuk menuang media padat itu dituang ke
gelas ukur dulu karena jumlah medianya harus terukur. Jadi antara 15 atau 20. Jadi pilih salah satu, umpama 15 mili ya. Jadi dituangkan terlebih dahulu. Ini dituangkan terlebih dahulu. Kemudian ini kan posisinya steril. Jadi dikeluarkan dari pembungkusnya, kemudian diflambil mulutnya, kemudian dituang. Nah, katakan ini sudah pas 15 mili. Tutup, Mbak. Nah, ini bisa diletakkan. Jadi ini tadi kan sambil saya ngobrol atau melihat, biasanya tangan kita tanpa sengaja menjauhkan dari api. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus tetap di dekat api, di samping api ya. Boleh di depan, di sini, pokoknya sini. Kita pindahkan menggunakan tangan kanan, kemudian kita ambil cawan petrnya lagi. Nah, terus kemudian dituang. Nah, setelah dituang, ini diflambil lagi, diletakkan dekat dengan api. Nah ini karena kebanyakan saya buang dulu ya, biar nggak tumpah. Diflambil lagi. Jadi setelah dituang medianya, diflambil, kemudian meletakkannya bukan gini ya, nanti agar-agarmu yang masih cair itu bisa kena mulut dari cawan petri atau kena bahkan penutupnya. Nah itu tidak boleh. Jadi samping diletakkan sini. Nah ini cara penuangan media padat. Sekarang yang kedua, cara menuang media cair. Nah biasanya media cair ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi yang steril sebelum disterilkan. Jadi kalau agar-agar, nutrien agar itu kan kita sterilkan ya medianya. Nah NB juga sama disterilkan. Tapi biasanya NB-nya itu kita sudah masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing, karena NB itu pasti digunakan di tabung reaksi. Jadi nanti biar nggak kerja dua kali. Medianya habis, NB-nya habis disterilkan, terus kemudian dipindah lagi. Nah itu kan setelah dia steril, dia kontak lagi dengan udara untuk pindah ke tabung reaksi. Nah itu tidak boleh. Bukan tidak boleh. Ada cara lain yang lebih efisien dan sterilitasnya bisa terjaga. Bagaimana? NB setelah dibuat langsung dipindah ke tabung reaksi. Bu, kenapa kok yang NA nggak gitu juga? Nggak sama, nggak bisa. Tabung reaksi ini kita biasanya ngisinya cuma 9 mili. Mau kena goyangan, kamu ngambil model gimana pun, insya Allah nggak akan tumpah atau nggak akan kena mulutnya. Beda dengan cawan petri, dia dindingnya sangat pendek ya. Mau kamu isi dulu dengan NA, terus ditumpuk, terus, nah ini pasti akan tumpah kemana-mana. Jadi memang kalau NA biasanya kita sterilkan dulu di Erlenmeyer, baru nanti dituang di cawan petri steril seperti itu. Nah sekarang cara menuang media cair, nah, saya singkirkan ya. Caranya sama. Nah, jangan pegang. Tuang sebanyak 9 mili. Biasanya bisa pakai gelas ukur, bisa juga pakai pipet ukur. Nah, pipet ukur itu kan ada yang ukurannya 10 mili ya. Nah, itu langsung berarti kalau pakai pipet ukur, ini dipegang tangan sini, ini pegang pipet ukurnya. Langsung diambil pakai filernya, dipencet sak sampai tanda batas 9 mili. Kalau sudah, ini ditutup. Ini masih di posisi pegang seperti ini. Coba ada enggak? Itu maksudnya situ. Ini aja apa? Itu apa itu? Ya itu sebagai contoh aja. Jadi ibaratkan ini pipet ukurnya ya. Jadi posisinya masih dipegang seperti ini. Ambil apa ini? Tabung reaksi.
lepaskan penutupnya, Mbak. Nah, dibakar seperti ini, kemudian dilepaskan, dimasukkan sud. Kalau sudah, diflambir dulu, Mbak. Masukkan, tutup. Oke, baru diletakkan. Gitu ya. Nah, itu cara memasukkan media cair ke tabung reaksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan pipet ukur ya, sudah dipakai, diflambir. Ketika sudah, masukkan ke pembungkusnya lagi. Gitu ya, masukkan ke pembungkusnya lagi. Kan pembungkusnya panjang ya, masukkan lagi. Itu cara menuang media. Nah, sekarang cara kerja aseptis saat melakukan inokulasi. Nah, inokulasi ini cara menuang sampel ke media agar, ya, gitu. Nah, inokulasi ini ada 2 tahap. Bisa inokulasi dari sampel ke pengenceran, yaitu proses pengenceran, sama inokulasi plating. Jadi inokulasi ada 2 tahap. Yang pertama itu pengenceran, yang kedua itu plating. Jadi saya akan mencontohkan dari yang inokulasi pengenceran terlebih dahulu. Nah, ini saya ibaratkan adalah sampel yang mau kita amati. Contohnya ini adalah air larutan air sumur yang kalian pakai ya, atau airnya Akvar nih. Nah, sudah dilarutkan dalam larutan induk. Jadi ini isinya adalah mungkin 1 mili air sampel dan at 10 mili at 10 mili Aquades. Nah, Aquades steril. Sudah tercampur rata, ini akan kita encerkan. Nah, cara mengencerkannya kita akan menggunakan apa ini? Mikropipet. Nah, mikropipet ini pilih sesuai dengan klasifikasi kalian. Umpama mau memindahkan sebanyak 1 mili, maka menggunakan yang ujungnya biru apa kuning? 1 mili biru ya. Ayo. Kebetulan ini kita kedapatan pipet yang kuning, jadi ibaratkan ini adalah yang kita butuhkan, 1 mili. Cara mengambilnya, ini adalah beker glass yang ada blue tip dan yellow tip yang sudah steril, yang sudah tercover. Cara mengambilnya, ini nggak perlu diflambir ya, nanti rusak. Jadi cukup ditusukkan ke penutupnya, kemudian cari pasangannya. Nah, kalau sudah, usahakan sebelumnya ini sudah disetting ya, sudah disetting. Kalau sudah, silahkan bukakan Mbak. Di depannya, tunggu depannya. Nah, okay. Kalau sudah, ini diflambir lagi, ditutup. Sudah, tutup. Oke. Kalau terjadi kebakaran, jangan panik, jangan ditiup. Cukup, ini kan kebakar ya. Cukup gini kan, ditap-tap-tap, nanti baru disterilkan lagi. Itu ya, baru ditutup. Nah, ini adalah sampel yang mau kita encerkan. Kita pindahkan ke tabung reaksi yang pertama. Tabung reaksi ini dia sudah berisi media NB atau nutrient broth atau media cair yang sebanyak 9 mili tadi. Nah, silakan dibuka. Oke, langsung dimasukkan. Nah, kalau sudah dimasukkan, tutup. Ini kan sudah dipakai ya, kita buang. Seperti itu, diletakkan. Nah, ini isinya adalah media cair plus 1 mili larutan induk dari sampel. Setelah ini kita homogenkan menggunakan apa?
apa? Vektor. Apa? Vortex. Kita vortex selama 1 menit. Kalau sudah, kita ambil lagi. Kita lakukan pengenceran lagi. Pengenceran itu biasanya berpangkat ya. Ada pengenceran 1 sampai 10, ada 1 sampai 6, ada 1 sampai 18. Semuanya bergantung pada sampel yang dipakai. Contohnya mau lihat cemaran pada tanah itu kan keruh ya. Jadi meskipun tanahnya 1 gram dilarutkan ke dalam larutan NaCl steril selama 10 itu kan masih pekat ya. Nah itu biasanya pengencerannya banyak, jadi akan ada banyak tabung reaksi di sini. Bisa sampai pengenceran pangkat 10, min 10. Nah cara melakukan pengenceran silakan Mbak. Sebentar, lupa. Kita ambil yellow tip yang berbeda. Silakan dibuka. Kita ambil, setelah diambil ditutup. Nah tutup. Kita ambil tabung reaksi yang kedua, buka lagi, kita masukkan, kita tutup di vortex. Jadi di vortex orang lain, bukan saya atau bukan dia. Ini dikeluarkan. Nah di vortex, nah ini berarti pengenceran kedua. Proses yang sama dilakukan sampai pengenceran yang diinginkan, gitu ya. Itu pengenceran. Kemudian yang kedua adalah cara inokulasi yang kedua, yaitu plating. Nah plating ini ada banyak cara ya. Ada split plate, ada pour plate sama strip plate. Kalau pour plate nanti diajarin ya. Kita pasti menggunakan ini karena takarannya 1 mili sampai atau lebih kecil dari 1 mili. Jadi dari pengenceran tadi kita ambil sejumlah yang diperlukan. Nah kalau bekerja sendiri masih bisa sebenarnya. Jadi kalau bekerja sendiri caranya gini. Ini dikeluarkan dulu. Ini diginikan, dipegang. Bentar ya, gini. Diambil. Ini langsung ditusukkan. Nah gini ya, ini kalau bekerja sendiri diambil satu sedot. Nah ini biasanya sudah nggak kepakai lagi. Kalau nggak kepakai lagi biasanya sama saya kembalikan, saya tutup biasa ya, karena nggak dipakai lagi. Baru kita ambil plating kan, kita menggunakan cawan Petri. Nah cawan Petri ini kalau pakai metode pour plate tinggal dimasukkan, kemudian kita masukkan media agarnya. Itu kalau pour plate digoyang angka 8 supaya homogen. Kalau pakai split plate, larutannya tadi sampelnya dimasukkan, ini diletakkan ya. Terus kita ratakan menggunakan spreader. Ini ibaratkan spreadernya sudah ada rendaman alkoholnya. Jadi langsung di flambit. Ini masih posisi kita pegangkan karena sudah ditetesi bakteri sebanyak yang diinginkan tadi. Terus kita ratakan. Seperti ini. Nah kalau sudah kita flambil lagi ininya, kemudian kita masukkan ke alkohol. Itu kalau split plate. Kalau split plate menggunakan cara itu susah, kita pakai cotton swab. Pinjamkan cotton swab dari sana. Oh di situ tuh, nggak jadi mbak, Itu tuh. Sudah ada cotton swab. Nah yang setertika. Nah, ini posisinya adalah steril seperti ini ya. Jadi, ini kita letakkan dulu, ini kita buka. Kita buka ujungnya.
Terus kemudian kita keluarkan swabnya, nggak perlu diflambil karena ini posisinya steril. Jadi langsung kita totalkan, maaf ya lupa saya, kita totalkan dari sampelnya. Jadi kalau pakai cotton swab ini, kita totalkan ke airnya sampai permukaan kapas ini terendam sempurna. Kalau sudah terendam sempurna, nah gini ya, kalau sudah terendam sempurna bisa ditutup Mbak. Kalau strip pakai apa? Nah, jadi dari pengenceran tadi kita total terus kita gores. Kalau kur, ayo, kalau kur, ini kalau dirasa satu goresan kurang rata, kita putarkan baterainya, kita ratakan dari sisi yang lain. Dirasa kurang mantap, tiga sisi. Nah kalau sudah, ini dibuang. Anggap ini pembuangan ya. Diflambil, diletakkan. Ini namanya inokulasi. Jadi dari pengenceran turun ke cawan baterai. Baru dari cawan baterai ini diinkubasi selama 24 jam. Baru besoknya akan muncul koloni-koloni. Sudah dapat teori? Belum ya? Koloni-koloni yang nanti bisa kita amati bentuk dan selnya. Nah sekarang tahapan yang ketiga adalah teknik isolasi. Cara mengisolasi yaitu cara mengambil biakan koloni murni yang sudah tumbuh di cawan baterai. Ngantuk Pak? Kalau ngantuk cuci muka atau di sini gantiin saya. Nah, ibaratkan ini adalah sudah kita media atau ya media yang sudah kita inkubasi selama 24 jam, yang sudah ada isi dari pengenceran kita tadi. Nah, di sini nanti akan muncul banyak koloni, bintik-bintik koloni. Nah, koloni inilah nanti yang akan kita isolasi. Di isolasi itu diambil, terus kita biakkan sebagai biakan murni, satu biakan murni. Jadi umpama di sini nanti ada Bu, ada total banyak, beda-beda enggak? Iya Bu, beda. Ada yang warnanya kuning, ada yang merah, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya serabut. Nah, itu semuanya nanti diisolasi sendiri-sendiri untuk dilihat morfologinya. Nah, caranya ini adalah alat untuk isolasi. Kita bakar sampai merah. Kalau belum merah jangan dipindah ya. Nah ini kan udah merah. Kita pindah sampingnya. Sudah merah, kita pindah sampingnya lagi. Sudah merah, pindah sampingnya lagi. Kalau sudah, tunggu di sampingnya. Nah, baru ketika sudah dingin, baru digunakan untuk mengambil biakan yang mau diisolasi. Ini diflambil dulu, baru kita ambil satu total. Enggak yang harus berapa kali angka-angka. Ini enggak ada suara ces, berarti udah dingin ya. Satu total saja. Satu total ini udah banyak sekali. Jangan dibakar ya osenya. Kalau sudah, ini disingkirkan. Kita ambil cawan baterai lainnya, tempat tumbuhnya dia yang baru. Umpama ini yang baru ya. Kita goreskan. Goresannya sejumlah model yang kalian inginkan. Ada kuadran, ada T. Nah, gitu ya. Jadi nanti diajarin cara stripnya. Terus kemudian ini diflambil, diletakkan. Ini juga dibakar lagi sampai merah.
Menggunakan ose ini nggak perlu kekuatan besar, hanya digores supaya nggak tercongkel-congkel agarnya. Pengembara, diamkan dulu. Di dekat market atau di dekat aku ya, didiamkan karena apa? Misal kalian mengambil sampelnya bakteri, osenya akan tidak tadi. Kalau sudah, Bakterinya malah langsung dimasukkan ke alkohol. cuman beberapa. Nah, gini ya. Bakteri yang mau kalian ambil ya, yang mau kalian Sudah selesai, baru diurepin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi itu tadi cara dasar untuk menuang media padat dan cair, kemudian mau menginokulasi, mau mengisolasi, caranya juga sama seperti itu. Ya, menginokulasi dengan cara melakukan pengenceran, caranya juga gitu. Itu semua nanti digunakan di uji ALT, MPN, uji daya hambat juga sama. Sudah, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, silakan ditutup ininya, kemudian dimasukkan ke keranjangnya masing-masing. Nah, kemudian meja kerjanya juga harus disinfeksi lagi. Jadi ini ditata semuanya. Kalau yang diinkubasi, jangan lupa di plastik wrap. Kalau di plastik wrap, terus diberi identitas, terus dimasukkan ke inkubator. Kalau udah selesai, mejanya dibersihkan lagi. Ya, semprot-semprot tangan jangan lupa. Gitu ya. Kalau sudah baru nah besok-besok beli tisu yang sekilo ya. Siap. Jangan yang kotak kecil. Atau pakai tisu dapur itu, tahu nggak? Yang tisu basah tapi kering. Bisa dicuci. Iya betul. Teksturnya itu kayak tisu basah tapi dia kering. Jadi itu lebih murah, sekilo 20.000 daripada tisu gini ya. Nah itu lebih menyerap air. Itu juga sekali pakai ya. Iya. Jadi kalau udah selesai dibuang. Kalau di dapur boleh dicuci, kalau di lab sekali pakai. Gitu ya. Sudah selesai bisa dimatikan itu ya.